Tinggalkan sesuatu agar orang tahu bahwa kita pernah berbuat sesuatu. Demikian jawaban yang serius namun santai dari Abineno saat ditanya bagaimana ia mampu menulis demikian banyak buku. Karya Abineno sampai sekarang masih terus dibaca dan dijadikan rujukan mahasiswa teologi, pendeta dan umat awam yang berkecimpung dalam pelayanan gereja. Johannes Ludwig Chrysostomus Abineno dilahirkan pada tanggal 7 Desember 1917 di Baung, Pulau Timor. Ayahnya seorang vetor, raja kecil, dan ibunya Carolina Koroh lahir sebagai bagian keturunan raja-raja kerajaan Amarasi, kerajaan lokal di Pulau Timor. Setelah menyelesaikan sekolah rakyat ia melanjutkan ke Skalkelschool atau sekolah lanjutan dari sekolah rakyat yang merupakan sekolah terbaik di Kupang di tahun 1932 hingga 1936. Selanjutnya tahun 1936 hingga 1938 Abineno melanjutkan studinya di Stouffville, sekolah yang khusus mendidik anak-anak pribumi untuk menjadi guru dan pelayan di gereja di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Pilihan pendidikannya di teologi tidak lepas dari peran ibunya yang amat saleh dan taat beragama, yang berharap Abineno mendalami agama. Abineno selanjutnya melanjutkan pendidikan ke HTS atau Hogere Theologische School, yang merupakan cikal bakal dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Semasa kuliah Abineno aktif dalam Perkumpulan Mahasiswa Kristen Indonesia, PMKI, dan sering diundang untuk mengikuti konferensi pemuda Kristen sedunia mewakili delegasi Indonesia. Pasca kemerdekaan, Abineno mengambil peranan besar dengan menulis buku-buku untuk bisa memperlengkapi pendeta maupun penatua dan diaken. Dalam banyak bukunya, Abineno berusaha menjelaskan bagaimana Alkitab menjawab setiap pergumulan maupun keresahan umat seperti pertanyaan mendasar tentang Allah yang kita sembah, dosa, pertobatan maupun berbagai pertanyaan tentang keselamatan. Tentang bidang pastoral Abineno menulis ragam buku yang menekankan tugas pokok dari penatua dan diaken yakni menggembalakan umat yang dipercayakan Yesus kepada mereka. Lebih dari 100 buku dan artikel menjadi peninggalan Abineno bagi kekristenan Indonesia. Karya yang tak terhingga nilainya adalah saat Abineno ditunjuk menjadi anggota tim penterjemah Alkitab Terjemahan Baru, TB, oleh Nederlands Bijbelgenootschap atau NBG, lembaga Alkitab Belanda saat itu. Abineno yang menjalankan sepenuh hati pekerjaannya sampai tuntas sebagai Ketua Komisi Penerjemahan Alkitab LAI. Ia bekerja dalam proses penerjemahan Alkitab Terjemahan Baru yang memakan waktu 18 tahun dimulai tahun 1952 hingga 1970. Walaupun saat bersamaan Abineno juga mengemban tugas sebagai Ketua Umum DGI, sekarang PGI, dan dosen STT Jakarta. Sewaktu menjabat sebagai Ketua Sinode GNIT, Abineno menggagas aspirasi jemaat untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia agar membangun sebuah perguruan tinggi di Kupang. Gagasan itu akhirnya memperoleh wujudnya pada 1 September 1962, saat berdirinya Universitas Nusa Cendana yang diharapkan membawa kemajuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Abineno wafat di tahun 1995, namun, jejak pelayanannya bertaburan di berbagai bidang pelayanan dan tempat. Abineno adalah teladan hamba Tuhan yang setia. Kita dan Abineno sama-sama adalah pelayan Tuhan, sekumpulan hamba yang memperoleh kesempatan dari Tuhan untuk berkarya memuliakan Dia. Seperti pernyataan penulis Injil Lukas, kami adalah hamba-hamba yang tak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Perjalanan hidup Pendeta Abineno dapat menjadi inspirasi bagi kita pada Minggu Prapaskah ke-1 ini. Kerinduan bekerja nyata untuk Tuhan, kesadaran akan tugas sebagai pelayan Tuhan, mengarahkan Pendeta Abineno menjadi Kristen yang berdampak bagi Indonesia. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pelayan-pelayan yang berdampak bagi sekeliling kita, dan berdampak bagi Indonesia. Tuhan memberkati.